Rancangan IR diagram yang kami buat memiliki 10 entity diantaranya. 1. Pelanggan yang memiliki atribut ID pelanggan, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor kontak. 2. Menu yang memiliki atribut ID menu, nama menu, harga, dan deskripsi. 3. Kategori yang memiliki atribut ID kategori dan nama kategori. 4. Bahan yang memiliki atribut ID bahan, nama bahan, dan deskripsi. 5. Pemasok yang memiliki atribut ID pemasok, nama pemasok, alamat, dan nomor kontak. 6. Pesanan yang memiliki atribut ID pesanan, jumlah pesanan, dan waktu pesanan. 7. Koki yang memiliki atribut ID koki, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor kontak, email, dan penghasilan. 8. Pelayan yang memiliki atribut ID pelayan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor kontak, email, dan penghasilan. 9. Kasir yang memiliki atribut ID kasir, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor kontak, email, dan penghasilan. 10. Tagihan yang memiliki atribut ID tagihan, total tagihan, dan detail tagihan. Relasi yang terbentuk dari entity-entity tersebut yaitu 1. Pelanggan dengan menu. Pelanggan tentunya dapat dan harus melihat menu sebelum memesan. Interaksi ini didefinisikan dengan relasi melihat yang adalah relasi many to many. 2. Menu dengan kategori. Setiap menu pasti mempunyai kategori untuk membedakan jenisnya. Oleh karena itu, ini didefinisikan dengan relasi mempunyai yang adalah relasi one to many. 3. Menu dengan bahan. Menu pastinya memiliki bahan untuk proses pembuatannya. Ini membuat relasi memiliki yang adalah relasi many to one. 4. Bahan dengan pemasok. Setiap bahan yang ada di restoran harus disediakan setiap harinya oleh pemasok. Ini membuat adanya relasi disediakan yang merupakan relasi one to many. 5. Pelanggan dengan pesanan. Setelah pelanggan melihat menu, pelanggan akan memutuskan untuk memesan menu apa. Pelanggan akan memberikan pesanan yang didefinisikan dengan relasi memberikan yang adalah relasi many to one. 6. Pesanan dengan menu. Pesanan yang diberikan pelanggan pastinya memiliki menu yang dipilih. Ini didefinisikan dengan relasi memiliki yang adalah relasi one to many. 7. Pesanan dengan koki. Setiap pesanan yang masuk akan segera disiapkan oleh koki di dapur. Ini mendefinisikan relasi disiapkan yang merupakan relasi one to many. 8. Pesanan dengan tagihan. Setiap pesanan yang dibuat akan menghasilkan tagihan untuk dibayar nantinya oleh pelanggan. Ini adalah relasi menghasilkan yang merupakan relasi one to many. 9. Pesanan dengan pelayan. Setelah pesanan disiapkan oleh koki, pesanan harus diambil oleh pelayan untuk diantarkan ke pelanggan. Ini membentuk relasi diambil yang adalah relasi many to many. 10. Pelayan dengan pelanggan. Setelah pelayan mengambil pesanan, pelayan harus mengantarkan pesanan tersebut ke pelanggan. Ini membentuk relasi mengantarkan yang adalah relasi many to many. 11. Pelanggan dengan tagihan. Ketika pelanggan sudah menerima pesanan dan sudah menikmati pesanan tersebut, sebelum pelanggan akan meninggalkan restoran, pelanggan harus membayar tagihan yang dihasilkan oleh pesanan yang dibuatnya. Relasi ini terjadi antara pelanggan dan tagihan dan dinamai relasi membayar yang menyerupakan relasi many to many. 12. Tagihan dengan kasir. Tagihan yang dibuat dan dibayar oleh pelanggan harus dikelola. Kasir akan mengelola tagihan tersebut. Ini akan menjadi relasi mengelola yang adalah relasi one to many. Saat IR diagram dikonvert ke skema relasi, entity akan menjadi tabel dan atribut akan menjadi kolom. Selain tabel yang terbentuk karena entity, ada beberapa tabel yang dihasilkan dari relasi many to many. Untuk tabel-tabel tersebut antara lain adalah tabel melihat, tabel diambil, tabel mengantarkan, dan tabel membayar. Yang terjadi dari relasi many to one adalah entity yang kuat. Kunci atributnya akan menjadi foreign key pada kolom tabel entity lemah. Seperti contohnya tabel pelanggan.
Primary key-nya adalah ID pelanggan, menjadi foreign key di tabel pesanan. Ini terjadi karena relasi memberikan pada IR diagram sebelumnya adalah many to one. Setelah IR diagram di-convert ke skema relasi, tahap selanjutnya yaitu mengenerate SQL. Di sini saya akan mendemonstrasikan proses create, read, update, dan delete yang terjadi pada restoran management system menggunakan PHP MyAdmin. Pertama, pelanggan akan masuk ke restoran dan akan melakukan reservasi terlebih dahulu, memberikan beberapa data untuk diinputkan. Di sini akan terjadi proses create data pada tabel pelanggan. Kemudian, pelanggan akan duduk menempati meja kosong dan mulai melihat menu yang disediakan restoran. Bisa digambarkan dengan melakukan read data tabel menu. Di sini juga terjadi interaksi pelanggan melihat menu. Setelah itu, pelanggan bisa langsung memberikan pesanan untuk segera diproses. Di sini mengharuskan create data pesanan. Setelah itu pesanan akan disiapkan oleh koki. Jika pesanan telah selesai disiapkan, pesanan akan diambil oleh pelayan dan pelayan akan mengantarkan pesanan tersebut ke pelanggan. Setelah pelanggan selesai menikmati pesanannya, pelanggan akan membayar tagihan yang dibuatnya.